Halo teman Aksi Hidup Baik, simak berbagai pembelajaran dari sosok inspiratif yang telah berhasil menerapkan semangat aksi hidup baik bagi sesama. Bersama saya, Ferry Farhati, saksikan hanya di Gelar Wicara Sore. Ibu Nurhayati Subakat, sosok yang pernah mengenyam pendidikan farmasi di Institut Teknologi Bandung ini, menciptakan Wardah pada tahun 1995. Nama Wardah yang berarti mawar diambil dari bahasa Arab yang di sisi lain juga menjelaskan target konsumennya, yaitu perempuan muslimah. Perjalanan Ibu Nur berbisnis kosmetik penuh dengan perjuangan yang membuatnya berproses. Ia bahkan sempat berjualan dari rumah ke rumah untuk memperkenalkan produknya. Kini bisnisnya telah berkembang. Keberhasilan yang telah dicapai tersebut bahkan telah menjadi lapangan pekerjaan bagi belasan ribu karyawan. Bagaimana perjalanan aksi hidup baik seorang Ibu Nurhayati Subakat? Saksikan selengkapnya di Gelar Wicara Sore bersama saya, Ferry Farhati. Mencapai keberhasilan untuk membantu banyak orang, mungkin bisa menggambarkan bisnis yang dijalankan oleh Ibu Nurhayati Subakat. Komisaris Utama PT Paragon Technology Innovation telah menyediakan lapangan pekerjaan bagi puluhan ribu karyawan. Ibu Nur ingin kesuksesan bisnis yang digelutinya juga berdampak bagi orang lain, tidak hanya dirinya sendiri. Selain itu, masih ada banyak kisah aksi hidup baik yang inspiratif dan sayang untuk dilewatkan. Saat ini telah hadir bersama kita Ibu Nurhayati Subakat yang terhubung secara virtual. Halo Ibu Nur, bagaimana sih awalnya Ibu kemudian memutuskan untuk aktif di luar rumah dan mulai berkiprah di usaha bisnis? Terima kasih banyak Bu Ferry. Jadi saya sebetulnya sih kalau aktif di luar rumah sudah sebelumnya Bu Ferry ya, karena saya sebelumnya pernah bekerja 5 tahun di perusahaan industri kosmetik multinasional perusahaan Jerman, karena saya punya latar belakang kan dari farmasi. Nah setelah saya 5 tahun bekerja itu pabriknya ada di Jalan Raya Bogor. Nah setelah saya punya anak 3 orang, saya agak kesulitan gitu untuk berangkat ke pabrik. Akhirnya saya memutuskan untuk mundur supaya lebih fokus mengurus anak-anak. Ya. Kemudian dengan pengalaman yang saya dapat dan dengan latar belakang pendidikan, saya beranikan diri untuk bangun saya melihat nih, walaupun perusahaan itu besar, tapi karena saya latar belakangnya sekolah farmasi, ya saya modifikasi gitu ya, sehingga ini bisa saya kerjakan dalam skala kecil. Akhirnya saya dirikan industri rumah tangga, home industry ya, dengan 2 orang karyawan, itu pun juga asisten rumah tangga gitu. Jadi kecil-kecilan dulu awalnya. Kecil-kecilan dulu, iya betul. Iya. Nah, memang jadi latar belakangnya sudah pernah berusaha di usaha bisnis ya, make up maksud saya. Ya, jadi tempat saya bekerja itu bukan di make up sih, di perawatan rambut. Oh, perawatan rambut. Di salon-salon. Jadi saya awalnya juga mulai dengan bikin produk yang untuk perawatan rambut di salon-salon. Ya, shampoo, limbat, obat keriting, seperti itu. Ketika itu anak-anak usia berapa, Bu? Saya mulai usaha itu anak saya usaha itu mulai tahun 85, berarti anak saya yang pertama itu umur 6 tahun. Yang kedua umur 5 tahun, anak saya yang ketiga umur 2 tahun. Masya Allah, itu kan lagi sibuk-sibuknya ya Bu ya? Ya. Nah itu ngebaginya gimana tuh? Ya, justru karena ini home industry ya, saya justru lebih fleksibel gitu waktunya. Kalau bekerja di tempat lain itu kan agak repot ya.
Nah kalau di Ya rumah, harus. jadi kita bisa bagi waktu gitu. Iya. Kalau di kantor kan tuh 7 to 5 Iya, tiap hari gitu ya. Ha. Ini ketika anak sekolah, jadi ya, bisa ada waktu luang dikit dipakai gitu. ya saya Iya. atur waktunya. Awalnya kan home industry, tapi begitu sudah punya pabrik di apa di Tangerang tahun 90 itu, saya atur waktunya. Saya berangkat ke pabrik setelah anak-anak berangkat sekolah. Berangkat sekolah. Nah, kemudian saya usahakan kembali sebelum mereka pulang gitu. Jadi saya selalu ketemu. Oke. Nah, itu dari mulai home industry, kemudian mulai terfikir untuk membuat yang lebih besar. Ya, Eh, ceritanya gimana Bu? Kok pengen kemudian membuat yang besar gitu? oh ya, jadi saya kan mulai dari home industry ya Bu. Tapi ya alhamdulillah ini apa ya, produknya ini karena saya modifikasi gitu ya. Saya nemukan formulanya bagus, harganya jauh lebih murah gitu. Jadi kualitasnya waktu itu ya mirip lah dari tempat saya bekerja. Nah itu kan perusahaan multinasional ya, jadi udah terkenal waktu itu. Nah saya bisa buat dengan harga hampir separuhnya waktu itu. Oh, oke. Dan itu masih produk rambut ya? Udah rambut betul. Jadi saya awalnya itu bikin shampoo gitu ya. Kemudian jual ke tetangga saya sih waktu itu, jualin ke salon-salon. Kemudian ternyata salon senang gitu. Kemudian dia minta krim bat, dia minta obat keriting. Jadi mengalir aja. Itu alhamdulillah sih kemudian kita jual dulu karena saya juga kerja juga di pabrik obat part time ya. Kemudian di daerah Tangerang itu tidak sampai 1 tahun hampir semua salon tuh udah ambil produk kami. Jadi alhamdulillah sih berkembang sih Bu. Berkembang sampai tahun 90 ya. Jadi saya mulai dengan 2 orang karyawan. Waktu itu tahun 90 seingat saya punya karyawan 20 orang. 20 atau 25 orang ya. Nah, tahun 90 saya kan dapat ujian. Ujian terbakar habis, Bu. Waktu itu rumah sama rumah kan rumah saya tempat saya bekerja itu terbakar habis. Kondisinya boleh dikatakan minus waktu itu. Kenapa minus? Saya punya utang sama supplier. Saya punya piutang kan faktur-fakturnya banyak yang udah kebakar. Toko-toko tuh nggak mau bayar. Nah, terus kemudian saya waktu itu putuskan kenapa bangkit kembali, karena yang saya pikirkan waktu itu karyawan. Kalau saya tutup kan karyawan nggak punya penghasilan. Saya ingat waktu itu kejadiannya itu di bulan puasa tahun 90 itu. Jadi kebayang kalau saya tutup berarti karyawan nggak dapat THR. Jadi dengan semangat orang lain itu yang membuat saya bisa bangkit kembali. Jadi kalau saya tuh nggak mikirin diri sendiri. Kalau mikirin diri sendiri mungkin tutup aja karena suami saya masih bekerja dan gaji beliau alhamdulillah lebih dari cukup. Nah, tapi kepedulian terhadap orang lain itu yang saya rasakan, saya bisa bangkit kembali dan saya merasakan banyak pertolongan Allah waktu itu, Bu. Kenapa? Ada kenalan saya langsung minjamin rumahnya. Jadi kan luar biasa juga ya kok ada orang mau minjamin rumahnya ya. Nah, kemudian yang kedua dari supplier, karena saya selama ini dipercaya, saya minta 5 sak malah dikasih 10 sak. Oh, alhamdulillah. Nah, kemudian ada kebijakan BI waktu itu ada yang ngasih tahu saya, ada ipar ini kerja di bank, katanya ada kebijakan BI untuk memberi kredit untuk usaha kecil. Nah, saya minta 50 juta, Bu. Banknya suruh ambil 150 juta aja katanya gitu. Nah, saya anggap ya alhamdulillah ya Bu ya. Pertolongan Allah yang luar biasa. Nah, akhirnya saya bisa bangun rumah kembali nggak sampai 1 tahun dan kemudian bangun pabrik kecil di daerah Tangerang. Waktu membuat yang kecil-kecilan itu Bu, terpikir nggak Bu bahwa nantinya akan merekrut banyak orang, akan punya banyak karyawan gitu di awal? Di awal-awal benar-benar saya nggak pernah mimpi seperti ini, Bu.
Jadi sebetulnya waktu itu saya sederhana aja mikirnya, ya saya bikin usaha, ya ya mudah-mudahan sih memang ada cita-cita, tapi cita-cita saya paling ya punya pabrik kecil lah waktu itu ya. Iya. Nggak kebayang bisa punya pabrik sebesar sekarang gitu. Sekarang saya udah punya pabrik 20 hektar. Iya, Masya Padahal Allah. tadinya cuman home industry gitu dengan 2 karyawan. Sekarang karyawannya di seluruh Indonesia udah di atas 10.000, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ceritanya sangat menginspirasi bahwa seorang ibu itu tidak hanya membuat keluarga tumbuh berkembang dengan sesuai dengan kebutuhan mereka, tapi di sisi lain ibu bisa terus berkarya dan berdampak untuk orang lain. Dan kisah-kisah inilah yang kita angkat, Bu, di ibu kota. Di Jakarta ini banyak sekali sosok-sosok yang mungkin gambarannya kurang lebih seperti ibu, yang mengurus rumah tapi juga tetap bisa berdampak kepada orang lain. Dan ini mudah-mudahan menjadi keberkahan buat ibu dan keluarga. Amin, amin, amin. Ibu tentunya sebagai seorang ibu nur ada berbagai macam pengaruh ya, dari apakah dari sosok orang tua, apakah dari suami yang mendukung usaha ibu sekarang ini. Mungkin ada sosok khusus yang ibu bisa ceritakan kepada kami? Baik, baik. Jadi sebetulnya kalau saya refleksi lagi ya, kenapa ya kok bisa seperti ini gitu ya, dari kecil bisa besar. Kami kemarin itu juga menggali ini apa sih, kan orang banyak bilang fenomena Wardah gitu ya, kok bisa berkembang segini cepat. Jadi kalau saya refleksi lagi, sebetulnya sosok yang sangat menginspirasi saya pertama adalah orang tua saya. Jadi almarhum bapak saya itu memang seorang pedagang di kota kecil Padang Panjang. Beliau itu pedagang yang lumayan sukses di kota kecil, dan beliau itu juga ketua Muhammadiyah Padang Panjang. Jadi beliau itu punya aktivis juga. Dari kecil tuh udah diajarkan bagaimana supaya orang tua saya suka bilang tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Itu sering disampaikan sama bapak saya. Nah, satu bapak saya, tapi bapak saya itu meninggalkan kami masih kecil-kecil. Saya anak keempat dari 8 bersaudara. Saya waktu itu masih SMP, Bu. Nah, yang sosok lagi yang sangat menginspirasi saya adalah almarhumah ibu saya. Orang tua tunggal dengan 8 anak, bisa mengantarkan semua anaknya ke perguruan tinggi. Kami 8 orang itu, 6 orang alhamdulillah alumni ITB. Dan kemudian satu kata yang sering disampaikan sama orang tua saya, kita nggak usah khawatir, setiap kesulitan insya Allah ada kemudahan. Itulah yang menginspirasi kami sampai ini. Dan kemudian kalau bapak saya tuh udah dari sering menyampaikan iptak dan iptek. Jadi kalau saya anggap tuh bapak saya itu orang yang visioner ya. Tahun 60-an sudah menyampaikan iptak dan iptek. Makanya kami itu tingkat SMP-nya semua yang perempuan itu masuk pesantren Dinah Putri. Jadi saya adalah alumni pesantren Dinah Putri. Oh ya, Salma El Yunusia. Ya, ya betul. Nah kemudian masuk SMA, kemudian alhamdulillah terima di ITB. Jadi itu yang yang menginspirasi saya sampai saat inilah. Nah ini pun juga saya sampaikan ke anak-anak gitu ya. Jadi cerita-cerita ajaran-ajaran waktu kecil itu memang membekas di kita kan. Orang tua saya sosial, kemudian ya pekerja keras juga sebagai pedagang ya, kemudian ibu saya sebagai orang tua tunggal 8 anak, itu luar biasa ya, bisa mengantarkan semua anaknya ke perguruan tinggi. Seperti itu sih Bu. Dan kemudian tentu selama saya usaha dari awal
Awal-awal tentu di backup sama suami ya. Ya awal-awal ya gaji suami lah duluan ya, 1 tahun itu mungkin itu gaji suami tuh biayain karyawan. Ya alhamdulillah tahun kedua sih udah bisa mandiri. Seperti itu sih, Bu. Oke. Memang sosok ibu itu bisa punya dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ibu yang ulet biasanya melahirkan anak yang ulet juga. Jadi memang terlihat banyak sekali jejak pahala ibu di dalam sosok Ibu Nurhayati ketika menghadapi berbagai masalah. Ya. Kemudian bisa tetap tangguh ya. Ya. Insya Allah ini semua menjadi amal jariah beliau. Amin. Dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan nih sebuah perusahaan ketika masih awal, masih kecil. Dukungan suami bentuknya gimana, Bu? Dukungan suami ya jelas, suami saya kan sewaktu saya memutuskan keluar dari perusahaan, saya juga sampaikan ke suami alhamdulillah mendukung. Kemudian ya kita bersama-sama juga sih, suami kan kalau bekerja di waktu lowong, suami kan saya sebetulnya kan bekerja di pabrik itu sebagai quality control ya, jadi orang dapur lah istilahnya ya, kan tidak pernah bagaimana buat usaha. Nah kalau suami saya sudah bekerja di perusahaan itu sebagai CEO waktu itu, jadi udah paham kan cara bagaimana memanage suatu perusahaan. Jadi suami yang membimbing saya, ya ini bikin maksudnya itu laporan harian. Jadi saya mulai dari usaha kecil tuh udah dibimbing sama suami, seolah-olah nih seperti perusahaan besar gitu, di manage. Jadi semua dicatat, semua di ini. Jadi memang walaupun usaha rumahan, ini mungkin pesan untuk para ibu-ibu bahwa perusahaan rumahan pun bisa menjadi besar kalau kita memang memanagenya dengan disiplin dan menggunakan teknologi. Jangan takut dengan teknologi ya. Kalau melihat cara ibunya Bu Nur mendidik ibu, apakah kemudian ibu juga menggunakan cara yang sama untuk mendidik anak-anak? Ya, saya betul-betul ngikut cara orang tua saya. Jadi Iptak dan Iptek gitu kan. Iptek. Anak saya waktu TK-nya juga saya masukin TK Al-Azhar, sekolah Islam, sampai SMP di Al-Azhar, kemudian SMA baru sekolah. Dan kemudian yang saya sangat membekas di ajaran dari orang tua saya adalah, orang tua saya kan pedagang ya Bu. Pedagang, kemudian kita itu mungkin orang tua saya melatih kejujuran untuk anaknya. Jadi kalau setelah SMP itu kita suruh ambil duit sendiri di laci. Padahal di laci itu banyak uang gitu. Tapi tidak satu pun anak-anak yang ngambil uangnya melebihi kebutuhan. Nah saya coba juga ke anak saya. Anak saya setelah SMP, udah saya nggak kasih uang jajan, silakan ambil dari dompet sendiri. Tapi alhamdulillah anak saya juga begitu. Nanti kalau dia perlu, misalnya dia perlu beli sepatu dia minta izin sama saya. Nah ini menurut saya latih kejujuran anak-anak ya, latih tanggung jawab juga. Anak-anak saya juga kayak gitu. Kemudian dia bilang, Bu, uangnya tinggal sedikit gitu kan. Jadi wah ini rasa tanggung jawab itu yang saya lihat latihan orang tua saya, yang saya ikutin juga anak saya, alhamdulillah itu berhasil. Yang kedua adalah orang tua saya tuh nggak banyak omong gitu, nggak banyak suruh-suruh itu enggak, tapi dia ngasih teladan. Orang tua saya kan memang pedagang, jadi pagi-pagi itu mereka ibu bapak saya udah pergi ke toko gitu ya. Dan mereka itu juga pulang usahakan sebelum maghrib. Dan kami itu waktu itu saya ingat waktu SD pulang dari sekolah itu kami kumpul di toko. Jadi makan sama-sama makan siang di toko gitu ya. Jadi ibu saya suka cerita juga, waktu saya enak loh punya usaha gitu. Jadi saya terinspirasi juga itu. Kalau kita punya usaha katanya uangnya ada tiap hari gitu. Kalau kita jadi pegawai uangnya tiap bulan. Dan saya ingat ibu saya bilang begitu. Jadi saya terinspirasi dari itu juga sih, dari bikin usaha ini juga
Tapi kan waktu saya baru lulus langsung bikin usaha kan juga ya kira-kira juga ya Bu, kan modalnya belum ada, pengalaman belum ada, makanya saya juga bekerja dulu gitu. Nah setelah saya pengalaman 5 tahun, ya saya ingat dan bapak saya waktu itu juga bilang, bapak saya kan pedagang ya, terus bapak saya bilang kalau bisa katanya kalian itu ada yang bikin industri, dia bilang gitu. Kalau industri itu nilai tambahnya lebih banyak, apalah adalah teknologinya lah gitu kan. Kalau pedagang ya cuman dagang aja gitu ya. Iya. Keuntungannya terbatas di margin aja. Ya, jadi saya ingat itu apa bapak saya, ya alhamdulillah saya tuh cita-cita orang tua bisa, tapi hanya ya sayang beliau tidak sempat melihat karena bapak saya meninggal saya masih kecil, ibu saya meninggal juga, saya waktu itu baru ya belum sempat bikin usaha, udah lulus sih, tapi belum sempat bikin usaha. Memang kadang-kadang saya suka ini juga. Kalau ibu saya lihat, ya mudah-mudahan beliau bisa senang melihat kalau cita-cita beliau juga sudah bisa tercapai. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini dari obrolan singkat ini Bu, cerita ibu gimana mendidik anak, bagaimana ibu mendidik anak. Ada banyak sekali pelajaran yang saya ambil, bahwa anak itu ketika diberi kepercayaan, mereka akan jaga kepercayaannya. Kemudian ketika orang tua terbuka dengan situasinya, maka anak belajar ikut mengambil tanggung jawab juga. Bahwa tadi kan uangnya katanya tinggal sedikit, mereka nggak tega gitu meminta banyak-banyak ke orang tua. Jadi kebersamaan dalam keluarga, kepercayaan, dan mudah-mudahan ini semua itu terus mengalir Bu untuk kedua orang tua Ibu, insya Allah. Ya, jadi satu lagi Bu, jadi orang tua saya itu tidak pernah nyuruh-nyuruh kita belajar. Tapi kan karena beliau itu juga apa ya, kita lihat rajin kerja, otomatis kita juga rajin gitu. Nah anak saya juga begitu. Saya kan karena bekerja di rumah ya, jadi kan dia melihat anak-anak saya melihat orang tuanya kerja gitu ya di rumah. Akhirnya anak saya juga nggak pernah saya suruh-suruh. Alhamdulillah mereka itu semua ya masuk di SMA yang favorit lah di Jakarta, masih 8 ya anak 3 saya. Kemudian mereka anak saya juga 2 orang itu terima lulusan ITB. Kemudian anak saya yang ketiga itu kedokteran UI, dokter spesialis kulit. Jadi alhamdulillah saya itu sih, jadi saya nggak pernah, saya nggak merasa kesusahan menyuruh mereka belajar, malah mereka itu belajar sampai malam Bu. Kalau mau ujian UPTN itu saya ingat, malah saya suka larang. Udah kamu jangan sampai tidur sampai malam. Nah sekarang juga mereka itu setelah gabung dengan saya, mereka itu juga pekerja keras. Kadang-kadang anak saya yang nomor 2 tuh suka, dia orangnya kreatif ya, suka kerja sampai malam. Kadang-kadang kirim email sama saya jam 1 pagi. Sampai pagi saya lihat, loh kamu kirim email pagi-pagi ya, emang belum tidur, saya bilang. Jadi suka saya larang malah mereka itu, tapi ya begitu. Ya alhamdulillah maka perusahaan ini jauh berkembang setelah anak-anak. Sekarang udah anak-anak sih yang jalankan gitu sih. Masya Allah. Sekarang Ibu udah tinggal menikmati saja sambil terus kerja sosial, berdampak untuk banyak orang, Masya Allah. Ini impian saya nih Bu, bisa seperti Ibu ini, luar biasa. Tantangan tentunya untuk bisa berhasil, tentunya kan nggak mudah Bu, kalau diceritakan ke belakang itu yang indah-indahnya. Ketika menjalani tentunya akan berat sekali ya Bu ya. Iya, iya. Nah, apa saja sih sebetulnya tantangan ketika Ibu berbisnis ini? Jadi kalau saya flashback Bu, jadi tahun 90 saya kebakaran, alhamdulillah 1 tahun udah bisa bangkit kembali, bisa bikin pabrik. Nah tahun 95 kan saya baru launching yang Wadah Bu. Wadah itu adalah kerjasama dengan waktu itu dengan pesantren di Dayatullah. Dan itu
pun ternyata juga gagal. Jadi tahun 95 itu saya kembali lagi gagal lah mengembangkan ini. Dan kemudian saya coba lagi. Jadi bagi saya itu tidak ada yang berhenti ya. Saya coba lagi iklan di harian terbit. Harian yang tidak begitu terkenal. Saya malah ketemu ada 2 distributor waktu itu. Akhirnya mereka jualkan direct selling, multi level gitu ya. Nah, kemudian di tahun 98 kan ada krisis ekonomi. Nah, itu sebenarnya kan banyak pengangguran. Nah, banyak yang gabung dengan multi level tersebut sehingga berkembang. Saya justru bangun pabrik kedua di tahun 98. Jadi waktu krisis Mon itu alhamdulillah Jayamon. Jadi kalau saya lihat itu setiap krisis itu saya merasa ada aja pertolongan dari Allah. Ada jalan keluar. Ya, jadi itu yang saya rasakan. Nah, kemudian kan kemudian yaitu berkembang ya. Saya malah bangun pabrik kedua. Luasnya 3 kalinya pabrik pertama tahun 98 itu. Nah, tahun 2002 anak saya gabung, anak pertama, 2003 anak kedua gabung. Nah, kita bersama-sama lah bagaimana mengembangkan perusahaan ini. Nah, tahun 2004 kami kembali lagi dapat kayak musibah juga gitu ya. Yang kami suplai itu turun penjualannya. Akhirnya kami juga ikut turun. Saya sampai waktu itu ada produk yang numpuk gitu ya karena nggak turun. Nah, waktu itu pas kan tahun 2004 ada tsunami di Aceh ya Bu. Akhirnya barang itu ya udahlah saya bilang kita kirim aja sumbangan ke Aceh gitu. Barangnya kita kirim ke Aceh. Waktu itu ada shampoo segala macam. Kemudian juga ada yang gempa di Bantul ya kita sumbangin aja. Nah, alhamdulillah tahun 2005 kita dapat lagi perusahaan multi level Prancis waktu itu. Akhirnya berkembang lagi. Nah, kemudian setelah berkembang terus anak-anak saya memperbaiki produk. Tahun 2009 itu istilahnya di relaunching wadah. Tadi wadahnya kurang bagus lah. Nah, kan tahun 2009 hijaber booming ya, Bu. Nah, satu-satunya kosmetik yang menjawab kebutuhan hijaber adalah wadah. Jadi saya anggap itu momentumnya pas gitu ya. Nah, kalau dalam Islam kan tidak ada kejadian tanpa seizin Allah gitu ya. Jadi saya anggap ini adalah pertolongan Allah yang sekian kalinya ke kami. Nah, tahun habis itu setelah 2009 relaunching terjadi loncatan, kemudian pernah naik 100%, 130% gitu. Nah, alhamdulillah itu berkembang. Nah, ini pas COVID ini ya kembali lagi kita dapat cobaan lagi. Tapi kan cobaan bukan kami sendiri, semua orang juga demikian ya. Nah, tapi alhamdulillah Bu, ini tengah COVID ini tadinya saya pikir, waduh kita udah siap-siap nih kayak rugi gitu ya. Tapi alhamdulillah luar biasa. Saya tadi udah siap-siap rugi gitu ya. Alhamdulillah duitnya masih nambah di 2020 ini. Ya, jadi istilahnya tuh kita udah siap-siap pecah celengan, ternyata celengannya masih nambah. Jadi kan yang waktu itu kami nyumbang COVID 40M ya Bu. Waktu itu kan kita nggak ngira COVID ini lama ya. Tapi alhamdulillah bulan Juni udah dapat lagi tuh duitnya gitu. Jadi, nah ini sampai Januari ini kami juga alhamdulillah juga share-nya maksudnya masih di nomor 1. Kita ada nomor 1 dekoratif, nomor 1 di moisturizer, nomor 1 di face care ya. Tapi yang tuh shampoo apa-apa yang masih kecil. Tapi maksudnya di tengah pandemi ini walaupun turun ternyata pesaing turunnya lebih dalam. Jadi kami tetap masih nomor 1. Jadi itu sih bagi saya di tengah COVID ini perusahaan masih sustain ya. Masih memang turun tapi masih ada untung gitu. Bagi saya sudah bersyukur seperti itu jatuh bangunnya perusahaan seperti itu sih Bu. Iya, dan saya lihat juga Wardah ini sebetulnya sudah menginspirasi para pengusaha lain untuk membuat produk-produk lokal ya yang terkait dengan udah semakin banyak dan apakah itu juga kemudian
menjadi persaingan yang kemudian membuat agak susah untuk berusaha? Sampai saat ini sih kita namanya usaha pesaing pasti ada ya, pesaing pasti ada. Tapi pesaing utama kami tetap sekarang multinasional sih Bu. Yang kan kita lihat biasanya kita pantau itu dari kita dapat dari survei Nielsen ya. Nah itu emang banyak sekali yang kecil-kecil sekarang startup yang kosmetik itu ya. Tapi belum muncul namanya di Nielsen. Biasanya kalau pasarnya belum sampai 3% itu belum muncul, belum ada. Jadi dia pasarnya masih bawah 3% berarti. Pasar kami di dekoratif tuh udah 30%. Jadi paling nomor 1. Jadi kalau bagi kami sih pesaing itu pasti ada. Tapi bagaimana ini kita juga fokus kepada pelanggan. Saya bilang sama tim juga, anak-anak, yang penting bagaimana perusahaan ini berkembang. Karena visi kami ini, perusahaan ini bagaimana berkembang terus-menerus, dengan tata kelola yang baik dan kualitas lebih baik dan bermanfaat untuk orang lain. Jadi tujuannya bagaimana perusahaan ini bermanfaat untuk orang lain. Saya juga sampaikan ke tim demikian. Dan alhamdulillah semua tim juga merasakan kalau mereka bekerja di Paragon ini bukan hanya sekadar cari uang, karena banyak bantuan ya, kami kan rutin memberi beasiswa, memberi bantuan yang lain. Saya bilang sama mereka, anggaplah bekerja di sini sebagai ibadah. Ini yang menyebabkan ya tengah pandemi ini luar biasa kan Bu, tapi mereka tetap semangat, alhamdulillah. Jadi kayak gitu sih kita ininya. Bekerja sebagai ibadah, luar biasa. Kemudian pengen tahu nih, penasaran, pencapaian yang paling membuat Ibu membahagiakan apa Bu? Bagi saya yang pertama yang paling bahagia waktu anak-anak saya diterima di perguruan tinggi. Kemudian mereka bisa lulus tepat waktu. Terus yang kedua, begitu mereka sudah gabung, kita bisa bekerja sama, kolaborasi bersama-sama. Ternyata anak-anak ini jauh lebih pintar dari orang tuanya. Bagi saya itu sudah suatu kebahagiaan luar biasa, di mana anak-anak lebih hebat dari orang tuanya. Jadi ibu saya suka bilang, kamu harus mendidik anak kamu lebih hebat dari kamu. Jadi istilahnya itu jangan hidup tuh jangan nurun, ibu saya hidup tuh harus naik. Jadi orang tua tuh harus mengantarkan anak-anaknya jauh lebih baik dari dia gitu. Ibu saya bilang begitu. Ininya, alhamdulillah ya anak-anak saya jauh lebih pintar dari saya. Itu sesuatu yang bagi saya tuh, anak-anak berhasil bagi saya itu udah sesuatu yang sangat membahagiakan. Ya. Selain juga anak-anak tumbuh menjadi orang yang peduli terhadap masyarakat sekitar, luar biasa. Peduli juga sama, jadi waktu COVID, bantuan COVID itu justru anak saya nomor 3 tuh, ide anak saya nomor 3, karena dia dokter ya, jadi dapat berita dari temannya kalau rumah sakit kekurangan alat-alat kesehatan, jadi justru itu ide dari anak saya. Jadi ya alhamdulillah sih kepedulian itu udah terbentuk di diri anak-anak saya gitu. Dan sepanjang perjalanan perusahaan Wardah, ketika Wardah memberi, maka Wardah terus berkembang dan terselamatkan dari berbagai gelombang perusahaan ya Bu ya? Iya, baik ya. Kalau saya lihat dari ceritanya tadi Bu, Ibu kan sangat peduli dengan memberikan bantuan kepada beasiswa, perusahaan, untuk kegiatan sosialnya perusahaan. Tapi di sisi lain juga Ibu sangat memperhatikan kesejahteraan karyawan Ibu. Ya, betul. Saya dengar ceritanya Ibu juga membuat mes untuk karyawan agar mereka bisa nyaman. Itu gimana Bu ceritanya Bu? Jadi kan dalam perjalanan saya lihat kita sadari perusahaan ini kan berkembang
karena karyawannya kan Bu. Jadi kan perusahaan ini berkembang bukan karena saya gitu kan. Jadi memang SDM itu bagi kami itu paling penting. Saya juga kasih tahu anak-anak seperti awal-awal saja bagi saya tuh asisten rumah tangga itu orang yang paling penting. Tanpa mereka kita mungkin nggak bisa seperti ini kan. Mereka yang bantu kita gitu kan. Jadi saya juga sampaikan anak-anak bagaimana mereka juga menghormati mbaknya gitu waktu mereka kecil ya. Karena itu mereka ada. Begitu juga begitu ada SDM. SDM ini adalah orang yang paling penting di perusahaan ini gitu kan. Karena mereka lah yang perusahaan ini menjadi besar. Makanya saya waktu mungkin kami yang pertama ya waktu itu ya, saya itu untuk karyawan yang gajinya UMP itu kita kasih beasiswa Bu untuk anak-anaknya. Kita kasih beasiswa untuk anak-anaknya sampai ada, karena ini perusahaan kan insya Allah nih 36 tahun nih hari Minggu ini 36 tahun itu ada anaknya ya udah anak-anak sini udah ada yang lulus perguruan tinggi, itu kami kasih beasiswa gitu. Jadi saya ingin ya tidak adalah anak-anak yang gabung di sini yang sampai nggak sekolah gitu ya. Jadi semua kita kasih beasiswa. Jadi karena mereka adalah bagian yang penting di perusahaan ini. Dan kemudian karena di perusahaan ini banyak kan perempuan yang gabung ya Bu. Jadi staf-staf itu kami berikan mes supaya mereka banyakkan mereka kan dari luar kota ya. Jadi udah kemudian mes untuk yang single, untuk yang couple kami kasih juga mes, tapi selama hanya 2 tahun. Jadi untuk yang yang baru couple-couple yang masih muda gitu, ya kita kasih mes juga gitu. Jadi mereka nyaman. Jadi di kantor pusat kami kan masih dekat dari rumah ini. Jadi kebetulan di sini juga banyak yang pensiunan, mereka jual rumahnya. Jadi di daerah tempat saya ini ada sekitar 30 mes untuk karyawan itu. Jadi bagaimana mereka nyaman ya, jadi istilahnya itu family friendly gitu. Jadi di pabrik juga untuk staff kita juga adakan mes juga. Jadi mereka nggak kesulitan. Jadi ya mereka tinggal jalan kaki ke kantor seperti itu sih ininya. Dan itu kan sebetulnya saving yang luar biasa Bu, tempat tinggal, transportasi, membuat lebih nyaman. Iya. Luar biasa. Saya melihat sekali bagaimana sebetulnya seorang sosok perempuan itu dengan kesederhanaannya, dengan kepeduliannya yang biasanya hanya diberikan di rumah, kemudian diperluas menjadi lingkungan yang lebih besar, itu seperti membuat sebuah rumah yang besar ya gitu ya Bu ya. Ya. Maka kemudian kesuksesan akan mengikuti. Ya. Jadi walaupun sederhana, prinsip dasarnya bahwa kita harus membantu orang, bahwa kita harus jujur, ulet. Itu kan semua ajaran rumah ya Bu ya. Ya betul. Tapi ketika diluaskan kepada lingkungan yang lebih besar di perusahaan, diperlakukan seperti keluarga, maka hasilnya luar biasa. Ya, jadi kami itu kan ada di dalam perjalanan perusahaan ini kami menemukan lima nilai gitu ya Bu. Yang Pak Anies kan juga suka bilang gitu, ini dibiasakan, kemudian diajarkan, dibiasakan sehingga menjadi karakter, kemudian menjadi budaya gitu kan. Saya rasakan juga demikian. Jadi ada 5 nilai yang saya ketemukan, itu adalah nilai ketuhanan. Ya, ketuhanan itu kan integritas ya, kejujuran, kepercayaan. Yang kedua kepedulian. Ya, kepedulian itu termasuk juga tentu bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu saya sampaikan sama anak-anak. Tujuan kita hidup apa? Tujuan kita hidup adalah bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain. Jadi saya merasakan itu yang menyebabkan kita selalu semangat gitu. Saya suka dikasih tanya sama anaknya, kok nggak bosen sih ngurusin usaha gitu. Udah 36 tahun, karena tujuan kita bagaimana hidup ini bermanfaat. Jadi tambah besar perusahaan, tambah banyak yang bermanfaat. Jadi itu
Iya. Nilai kepedulian itu. Kemudian di sana juga kan kepedulian itu termasuk juga kolaborasi, keteladanan di sana. Terus yang ketiga nilai kami adalah kerendahan hati. Ya maksudnya kita jangan sombong, kita harus belajar terus menerus gitu. Kemudian cost efektif, dan keempat adalah ketangguhan, kerja keras, tekun, ulet gitu kan. Yang kelima inovasi. Nah ini nilai-nilai ini sudah menjadi karakter dari keluarga kami, dan kemudian akhirnya menjadi culture, menjadi budaya. Nah ini kita udah menjadi budaya di Paragon. Nah saya sampaikan juga sama anak-anak supaya kalian juga menyampaikan ke tetangga, ke saudara-saudara. Nah mudah-mudahan budaya 5 nilai tadi menjadi budaya Indonesia, mudah-mudahan maksud saya. Jadi ya itu cita-citanya demikian sih Bu. Kita pingin 5 nilai ini kita sosialisasi terus. Mudah-mudahan nilai ketuhanan, integritas, tidak ada lagi koruptor gitu kan ya Bu ya. Kepedulian ini, COVID ini kan perlu banget nih, saling peduli, saling jaga gitu kan. Mudah-mudahan juga COVID bisa cepat dengan ini kepedulian. Ya, jadi tadi nilainya ketuhanan, kepedulian, integritas, hati. Yang ketiga kerendahan hati Bu. Kerendahan hati. Keempat ketangguhan. Ulet. Yang kelima inovasi. Ya. Ketuhanan. Kepedulian. Rendah hati. Ya. Tangguh dan inovasi. Ya. Insya Allah mudah-mudahan harapan Ibu untuk menciptakan lingkungan yang lebih luas lagi dengan kelima prinsip ini bisa terlaksana, insya Allah. Saya suka kasih juga, suka dimintain juga kan untuk UKM, untuk mahasiswa, saya suka sampaikan itu. Ya mudah-mudahan sih ini bagi saya sebagai contoh. Ketuhanan itu bukan menyebabkan kita tidak bisa berkembang, saya bilang. Ada juga yang bilang gitu kan, ketuhanan bukannya jadi boros. Saya bilang ketuhanan justru lebih cost efektif, dia bilang. Ketuhanan itu kan integritas, jadi tidak ada kecurangan di perusahaan, ya kan? Justru perusahaannya lebih berkembang, saya bilang dengan ketuhanan itu, gitu. Itu balik lagi ke ayah ibu ya, iptek. Ya, iptek gitu, ya. Ya, mudah-mudahan sih. Ya, ini saya mudah-mudahan ini sebagai contoh lah, kalau kita jalanin 5 nilai itu ternyata bisa menyebabkan kita sukses dan bermanfaat ya. Tapi kalau anak saya bilang sukses itu belakangan, sebetulnya tujuannya hidup itu bermanfaat. Sukses itu hasil samping. Iya, boleh juga itu, benar. Tadi Ibu bicara tentang kepedulian. Saya selalu sampaikan bahwa di Jakarta ini simpul kekuatannya ada pada sosok-sosok penggerak yang mau ikut ambil bagian dalam mengatasi masalah di lingkungannya. Jadi kepedulian itu sebetulnya yang membuat suasana menjadi lebih harmonis, lebih humanis, dan juga kemudian Jakarta menjadi lebih terasa nyaman gitu, penuh harapan. Iya. Sebetulnya kalau semua peduli kan nggak ada yang buang sampah ke kali gitu kan Bu. Iya. Betul. Iya. Jadi kemudian kalau suami saya juga peduli, jadi kita dari awal dulu Bu bangun rumah tuh udah bikin resapan, jadi air tuh nggak ada yang buang ke luar gitu kan. Di pabrik juga demikian, itu kan bentuk kepedulian juga ya. Jangan sampai kita juga nyumbang banjir. Jadi air di tempat saya ini masuk semua ke dalam tanah. Ya kita punya banyak sumber resapan di sini. Iya, betul sekali. Jadi memang kepedulian itu kunci dari sebuah perusahaan atau sebuah kota, sebuah negara itu bisa berjalan dengan baik dan bisa membuat warganya menjadi lebih bahagia. Iya, betul Bu. Betul. Aduh, semua orang kalau saling peduli, saling jaga aja, COVID ini mungkin lebih cepat kan?
Betul. Orang nih nggak peduli gitu kan. Harusnya kan harus pakai masker nih, bentuk kepedulian ya. Iya. Ya ini memang. Selama tidak berurusan dengan saya, nggak peduli gitu. Iya benar. Iya, dan itu harus mulai kita kurangi. Iya benar. Alhamdulillah banyak sekali sosok-sosok seperti Ibu dan sosok-sosok ibu-ibu kota lainnya yang selalu membuat saya menjadi rasa lebih hangat gitu di Jakarta ini. Iya. Kepedulian mereka itu yang hebat, luar biasa, yang membuat Jakarta ini kan jadi lebih tenang gitu. Betul ya. Kalau saling peduli, tidak ada yang saling nyalip di jalan. Iya betul. Antrinya juga teratur gitu kan. Sebetulnya bentuk kepedulian kan Bu ya. Iya betul. Dan kalau ngantri sebetulnya lebih cepat kok Bu. Iya benar. Daripada yang pelan-pelan. Benar. Iya. Iya. Baik Ibu, rasanya kita ngobrolnya udah cukup panjang, tak terasa udah hampir jam berapa ini, udah 1 jam lebih. Iya. Mungkin ada pesan terakhir dari Ibu untuk kita semua yang ada di Jakarta ini, untuk ibu-ibu penggerak, sebagai seorang pemimpin mungkin ingin menyampaikan sesuatu untuk mereka. Jadi mungkin untuk para ibu, khusus untuk ibu-ibu kali ya Bu, ibu-ibu ini kita sebetulnya harus menyadari perempuan itu sebetulnya multitasking ya. Perempuan itu banyak kelebihan. Kadang-kadang perempuan tidak tahu gitu ya. Jadi para perempuan coba gali ya potensi kita. Sebetulnya kita itu banyak yang bisa kita kerjakan, dan kemudian bagaimana kita juga meluruskan niat kita, bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain. Ya mudah-mudahan dengan semangat bermanfaat untuk orang lain, banyak yang kita bisa kerjakan untuk membantu orang lain gitu, tetangga-tetangga kita, sehingga bermanfaat untuk orang lain itu sebetulnya juga membuat kita bahagia gitu, itu yang saya rasakan. Jadi kebahagiaan yang kita berikan ke orang lain itu akan balik ke kita. Nah itu menyebabkan kita juga lebih sehat. Jadi ya mudah-mudahan kita selalu bersemangat. Seorang perempuan itu sebetulnya banyak kelebihan ya. Jadi ya, kita galilah potensi kita, kemudian kita bermanfaat orang lain. Mungkin itu sih Bu. Kuncinya adalah gali potensi agar bisa lebih bermanfaat untuk orang banyak. Ya betul ya. Masya Allah, terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Udah begitu banyak nilai-nilai yang kita bisa serap dari Ibu, pembelajaran yang luar biasa. Kami ikut mendoakan semoga Ibu selalu sehat. Amin. Dan terus menginspirasi kami. Ya, amin. Terus berdaya, terus berdampak, dan insya Allah karyanya terus dikenang oleh kami semua. Baik, terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Ibu Nur. Sama-sama. Sampai jumpa insya Allah. Ya mudah-mudahan setelah COVID kita bisa ketemu terbuka. Amin. Ya. Saya cuma dengar aja beritanya nih dari Ibu, luar biasa bantuannya untuk kami. Ya, sama-sama. Ada dari YKI, ada PKK, ya. Semua dibantu, Masya Allah. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Nur. Kerjasamanya. Ya. Iya. Teman Aksi Hidup Baik, itulah sederet pembelajaran yang bisa kita petik dari sosok Ibu Nurhayati Subakat. Semoga kita dapat menerapkan dan ikut menebarkan semangat aksi hidup baik ini ke sesama. Mari terus tumbuhkan harapan di tengah pandemi. Mulai kebaikan dari diri sendiri meski dalam sunyi dan tanpa semarak berita. Simak terus Gelar Bicara Sore dan ikuti perkembangan di akun Instagram @aksihidupbaik dan @ibu-ibu-kota. Saya Ferry Farhati undur diri, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.